Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kifani Anggianti Azahra. Saya kelas 12 dari jurusan Teknik Laboratorium Medik SMK Sains Medika Kota Serang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sarjito SSI MKes selaku Ketua Yayasan dan juga sebagai penguji pertama. Terima kasih banyak kepada Bapak Idariawan SPD selaku Kepala Sekolah SMK Sains Medika Kota Serang. Terima kasih banyak kepada Bapak Nova Setiawan MPD selaku penguji kedua. Terima kasih banyak kepada Ibu Fiatdiayanti Nanda AMDkes sebagai penguji ketiga. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Khairunisa SPD sebagai penguji keempat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gambaran Kadar Kolesterol pada Pasien Hipertensi di Puskesmas Kilasa. Tujuannya untuk mengetahui gambaran kadar kolesterol pada pasien hipertensi di Puskesmas Kilasa. Dan adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana gambaran kadar kolesterol pada pasien hipertensi di Puskesmas Kilasa. Apa itu hipertensi? Hipertensi merupakan suatu penyakit yang menjadi masalah kesehatan di seluruh dunia. Hipertensi juga merupakan salah satu penyakit tidak menular atau PTM yang juga menjadi masalah kesehatan kronik di masyarakat. Menurut American Society of Hypertension atau HSH, hipertensi adalah suatu sindrom dan kumpulan gejala kardiovaskuler yang progresif sebagai akibat dari kondisi lain yang kompleks dan saling berhubungan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kadar hipertensi antara lain faktor genetik, gaya hidup atau pola hidup, jenis kelamin, usia, dan yang terakhir adalah kebiasaan merokok. Apa itu kolesterol? Kolesterol merupakan salah satu komponen lemak atau zat lipid dan merupakan salah satu gizi yang sangat diperlukan oleh tubuh, selain gizi lainnya, seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Lemak merupakan salah satu sumber energi yang memberikan kalori paling tinggi selain sebagai salah satu sumber energi. Sebenarnya lemak atau khususnya kolesterol memang merupakan zat yang paling dibutuhkan oleh tubuh dan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Kolesterol secara terus-menerus dibentuk atau disintetis di dalam liver atau hati. Bahkan sekitar 70% kolesterol dalam darah merupakan hasil sintetis dari organ hati. Sedangkan sisanya berasal dari asupan makanan. Kolesterol juga merupakan bahan dasar pembentukan hormon-hormon. Kadar kolesterol tinggi dapat disebabkan oleh faktor makanan. Faktor makanan yang berpengaruh terhadap kadar kolesterol adalah lemak total, lemak jenuh, dan energi total. Sumber utama lemak jenuh adalah lemak daging dan lemak susu yang terdapat pada produk seperti susu, krim, mentega, keju, margarin, kuning telur, dan juga minyak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kolesterol tinggi, antara lain faktor genetik, konsumsi makanan tinggi lemak, kurang olahraga, dan kebiasaan merokok. Point of Care atau POCT. Point of Care atau POCT merupakan metode pemeriksaan sederhana yang menggunakan sampel dalam jumlah sedikit, mudah, cepat, serta efektif untuk dilakukan. Kelebihan metode ini adalah yang pertama, reagen terjangkau, yang kedua, kemudahan pengadaan instrumen, yang ketiga, penggunaan instrumen yang sangat praktis, yang keempat, sampel yang digunakan sedikit, yang kelima, hasil diketahui dengan cepat. Prinsip pemeriksaan dari point of care adalah reaksi antara hidrogen peroksida dalam darah dengan fenol dan 4-aminopenazon dalam strip. Reaksi ini menghasilkan arus listrik yang besarnya sebanding dengan kadar bahan kimia dalam darah. Alat dan bahan yang dipakai adalah autoclick, whole blood, lancet, strip tes kolesterol, alat POCT, dan juga kapas alkohol.
Cara kerjanya adalah, yang pertama, nyalakan alat PO-CT dan pasangkan strip teles kolesterol ke dalam alat PO-CT. Yang kedua, masukkan lancet ke dalam autoclick. Yang ketiga, usap jari pasien dengan menggunakan kapas alkohol 70%. Yang keempat, biarkan sebentar, lalu tusuk jari menggunakan autoclick, teteskan darah pada strip kolesterol. Yang kelima, tunggu sebentar lalu nyatakan hasil dalam miligram per desiliter. Interpretasi hasilnya adalah nilai normal kurang dari 200 mg per desiliter, nilai kritis lebih dari 200 mg per desiliter. Berikut adalah hasil yang saya dapatkan dari selama saya PKL di Puskesmas Cilasa. Pembahasan, berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa nilai kolesterol pada pasien hipertensi yang di atas batas normal dengan persentase 50%. Kemudian, terdapat sebagian besar pasien hipertensi yang memiliki kadar kolesterol di dalam batas normal sebanyak 50%. Seringnya konsumsi makanan tinggi lemak menjadi penyebab utama meningkatnya kadar kolesterol total dalam darah, terutama lemak jenuh yang berasal dari lauk pauk hewani dan makanan cepat saji. Kesimpulan, dapat disimpulkan kadar kolesterol pada tabel di atas adalah kadar kolesterol yang berada di atas batas normal pada pasien hipertensi dengan hasil dalam batas normal yaitu sebanyak 50% dan dalam batas normal sebanyak 50% di Puskesmas Cilasa. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.